Shalom sahabat, kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Siapa di antara sahabat yang tidak ingin menjadi orang sukses? Tentu tidak ada, bukan? Semua orang pasti ingin menjadi sukses. Lalu, apa arti sukses itu? Ada orang berpandangan bahwa sukses itu berarti berhasil atau beruntung. Sementara orang lain berpandangan bahwa sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestise yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Lalu, bagaimana kesuksesan menurut kekristenan? Kesuksesan menurut ajaran Kristus adalah bagaimana kita menggunakan seluruh kehidupan kita berdampak baik bagi orang lain maupun juga untuk kerajaan Allah. Siapa-siapa saja tokoh di Alkitab yang meraih kesuksesan? Yusuf adalah salah satu tokoh sukses yang dituliskan dalam Alkitab. Dia dikenal sebagai pemuda yang setia dan beriman kepada Tuhan. Karena kesalehannya, Tuhan memberkati hidupnya. Dia benar-benar mewarisi iman dari nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan bahkan Yakub ayahnya sendiri. Tuhan selalu memberkati hidup Yusuf dan menjadikannya sebagai orang penting kedua di Mesir. Baca juga dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37-45. Daniel bersama 3 sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ditawan di bawah invasi Babilonia di Yehuda pada tahun 605 sebelum Masehi. Integritas dan kredibilitas rohani serta moralitas Daniel membuat para musuhnya takut. Tuhan memberi Daniel kemampuan menafsirkan mimpi yang memungkinkan dia untuk mencapai kesuksesan besar di istana Raja Nebukadnezar. Karena imannya, Daniel diangkat sebagai penguasa ketiga terpenting di dalam kerajaan. Seperti Yusuf, Daniel setia dan sepenuh hati berkomitmen kepada Tuhan. Keduanya adalah sosok yang menjunjung integritas rohani dan moralitas sebagai orang percaya yang diberkati Tuhan. Mereka bahkan bukan hanya memikirkan tentang kepentingan sendiri atau fokus untuk mencapai ambisi pribadi. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang penting bagi orang lain. Inilah makna kesuksesan menurut kekristenan. Kisah Abraham juga tidak kalah menginspirasinya buat kita sekalian. Ketika itu, Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya seperti pasir di laut banyaknya. Namun, Abraham tetap setia kepada janji Tuhan, bahkan sampai berumur 100 tahun baru mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Inilah bukti bahwa Allah baru mengenapi janjinya. Tidak sampai di situ, Allah menguji kesetiaan dan ketaatan Abraham. Ketika Ishak, anaknya yang terkasih, tumbuh besar, Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Betapa sedih hati Abraham. Namun dalam kesedihannya, Abraham tetap melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan melihat kesetiaan Abraham kepadanya, lalu memerintahkan malaikatnya untuk menggantikan Ishak dengan seekor anak domba yang tersangkut di semak belukar. Kisah ini bisa sahabat baca dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 1-7 dan Kejadian pasal 22 ayat 1-18. Maka dari kisah-kisah para tokoh Alkitab di atas, kita dapat menarik hikmat dan pengetahuan
bahwa jika kita mau menjadi seorang yang sukses dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus mau taat akan firman Tuhan dan setia melakukannya setiap hari. Ayat Alkitab di atas menyiratkan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan dan menaruh pengharapannya kepadanya. Jadi, saya mau berkata, jika sahabat ingin menjadi orang yang berhasil, maka harus mau taat akan firman Tuhan dan selalu menaruh iman dan pengharapan sahabat kepada Tuhan. Jika sahabat merasa diberkati oleh tayangan video ini, maka sahabat bisa memberikan like, komen, dan share video ini kepada orang-orang terkasih, agar video ini juga dapat menjadi berkat bagi orang lain.